diajak ngobrol. Bukan kita cuma ngumpulin perkataan ahli-ahli kalau di skripsi atau di tesis seperti itu. Tapi kita lagi ngobrol. Ngobrol apa? Boleh menurut si A bla 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 bla. Oke. Bawahnya pendapat di bawah di atas sesuai juga diperkuat oleh pendapat ini. Nah, kan jadi ada ngobrolnya, kan ada hubungannya. Jadi bukan cuma pendapat senada dikemukakan oleh ini. Kalau berbeda, sampaikan itu. Sebaliknya pendapat itu bertentangan dengan pendapat ini. Jadi ada ngobrolnya. Jangan cuma menurut si B, menurut si C, menurut si nanti di bawahnya baru ada kesimpulan kita akan kalau berdua. Karena nggak boleh. Kan? Kalau tiplok kopi ya nanti kena turunnya tinggi. Tapi kalau ada obrolan, sintesis, pendapat ini bertentangan, pendapat ini dikuatkan, pendapat ini tidak sesuai dengan pendapat yang ditemukan ini, pendapat berlawanan, meskipun demikian ada pendapat berbeda, gitu. Nah, jadi sintesis ini juga harus muncul, kata-kata seperti ini muncul di bagian hasil dan pembahasan. Gitu. Hasilnya apa? Hasilnya ditemukan bahwa deep learning sangat mendukung karakter. Oke, kita sebutkan, jelaskan. Itu ditambahkan, harus diperkuat dengan teorinya siapa? Teori siapa? Dikuatkan. Isinya bagaimana? Isinya, ingat, bagian hasil dan pembahasan itu harus lebih banyak daripada bagian latar belakang. Kalau tadi latar belakangnya 7 paragraf, berarti hasil dan pembahasannya paling tidak 2 kalinya. 2 kali berarti 14 paragraf. Nah, kalau tadi Bapak Ibu buat tujuannya 3, nanti kan tinggal dibagi-bagi kan subjudulnya. Tujuannya 1, 2, 3, nanti jadi subjudul di bagian hasil dan pembahasan. Kalau 14 paragraf, berarti kan kita cuma 1 subjudul 5 paragraf, 1 subjudul 5 paragraf, 1 subjudul 5 paragraf. Nanti itu diajak ngobrol. Nah, yang paling penting kalau nanti Bapak Ibu menggunakan AI dalam menulis, pastikan bahwa referensi yang diberikan oleh AI, misalnya ChatGPT yang tadi nampak ya, ChatGPT yang terkenal. Kalau menggunakan ChatGPT, pastikan referensinya valid. Karena saya pernah ngetes tuh, buatkan tulisan definisi manajemen SDM menurut Peggy Alfa Putra. Saya cari nama saya sendiri di ChatGPT. Kan dulu sekolah saya udah. Dia buatkan definisi ChatGPT di situnya. Tapi ternyata di situ daftar, berikan daftar pustakannya. Ditulis nama saya, tapi bukunya bukan buku saya. Judulnya buku yang berbeda. Makanya perlu divalidasi. Mungkin nanti bisa divalidasikan kalau Bapak Ibu mau. Tapi kalau sintaksi, saran saya mending kita pakai cara manual. Kalau nanti cara manual. Kalau untuk organisasi isi itu bagus pakai ChatGPT nggak apa-apa. Tapi kalau untuk citasi pakai cara manual. Cara manual yang paling gampang. Kalimat mana yang Bapak Ibu mau ambil, tinggal di copy. Bapak Ibu pergi ke Google Scholar, ya kan? Nanti akan ada kalimat-kalimat yang mirip. Nah, jurnalnya itu yang diambil. Gitu. Referensinya jelas. Daripada Bapak Ibu mengambil, kalau saya ngambil pakai ChatGPT dengan berikan kutipan dalam paragrafnya. Nanti verifikasi data, kalau saya verifikasi data sumbernya ini yang kesulitan. Kalinya lebih, karena kan doi-nya tidak aktif beberapa. Nah, jadi nanti di doi-nya kadang-kadang ada XX, ada jurnal di atasnya linknya benar jurnalnya, tapi nanti linknya ada ChatGPT, askchatgpt.com. Dia kebuka tetap kebuka, tapi nanti jangan lupa di editing di situ. Nah ini, ingat bahwa namanya menulis itu adalah kita mengungkapkan ide, kan? Mengungkapkan ide. Masalahnya apa? Sebelum menulis kita punya masalah, misalnya karakter. Nah, kita sudah punya solusi yang nanti akan kita bahas di sini. Nah, itu yang juga kita kemukakan walaupun kita cari dari referensi-referensi yang lain. Jadi tetap walaupun kita nanti menggunakan AI, arahnya tetap kita yang tentukan, karena AI itu tools. Ya. Arahnya kita yang tentukan. Ini
kayaknya nggak sesuai arah yang saya mau. Nanti ada rubah lagi promptnya. Jangan sampai nanti kita serahkan sepenuhnya dengan AI. Nah, hati-hati ya, kalau serahkan sepenuhnya dengan AI nanti jadi malas. Nah, itu yang penting. Jadi malas. Karena sekarang ada AI detektor, jangan ada saja ya Bapak Ibu. Ada AI detektor. Nanti malu Bapak Ibu publikasikan ternyata sepenuhnya menggunakan AI. AI bagus, sangat bagus. Saya juga menggunakan AI kok dalam menulis. Tapi setelah kita menggunakan AI, itu kita parafrase lagi. Terus bahasa kalimatnya kita ubah. Ternyata ini tidak sesuai alurnya kalimatnya gitu. Karena kalau di ChatGPT itu kita akan kesulitan terutama data kuantitatif. Nah itu data kuantitatif itu bisa kita masukkan untuk menyesuaikan alurnya di artikel kita. Terus kesimpulan dan saran. Kalau kesimpulan gampang sih. Nah yang pasti kalau kita lagi menulis artikel ilmiah, pastikan publikasinya. Kalau dosen nyarannya biasanya 5 tahun terakhir, kan? Tapi kalau bisa, kalau Bapak Ibu menyampaikan ide baru, maksudnya sekarang tentang deep learning, ya kalau bisa penelitiannya 5 tahun terakhir. Tapi bukan berarti tidak boleh mengutip penelitian yang dulu, asal dia penelitian yang tidak tergantikan, gitu ya. Kalau di manajemen itu ada Kotler tahun 2009, nggak apa-apa diambil, karena itu teori induknya, ya teorinya. Jadi kita tetap ngambil ke sana siapapun orang. Nah, memang ada beberapa, kalau di kampus ada beberapa dosen yang idealis juga boleh. Ini 5 tahun terakhir, kan? Bapak nanti ya, kalau nulis ini tesis kan, maunya 5 tahun terakhir, kalau buku boleh 10 tahun terakhir. Kenapa harus yang terbaru? Alasannya adalah karena ilmu pengetahuan ini berkembang, ya kan? Istilahnya kita ini sedang naik tangga, ya kan? Berarti kalau turunnya jauh ke bawah, ya kan? Berarti ini kita mundur ke belakang, bukan naik tangga berikutnya. Jadi kita ini sedang menyusun anak tangga kepada penelitian berikutnya. Dan penelitian sebelumnya itu penting. Jangan pernah merasa bahwa saya idenya bagus nih, idenya baru. Jangan pernah merasa bahwa ide kita baru. Sebelum kita browsing dulu. Ternyata udah ada yang nulis. Oke, udah ada yang nulis. Boleh ditulis nggak? Boleh. Apa? Nanti kita cari perbedaannya, gapnya di situ. Nah, kalau dalam penelitian ilmiah, nanti kalau yang lagi S2 atau apa bisa manfaatkan banyak kok. Ada publish and perish, connected purpose, open knowledge map, ya. Itu bisa dimanfaatkan. Kalau yang paling lama publish and perish ini yang paling lama, itu udah lama. Jadi kita baca dulu. Karena kalau dosen-dosen kan, sebelum Bapak Ibu menentukan judul, ya kan, biasanya kita diminta untuk mengumpulkan jurnal dulu kan. Jurnalnya dibaca dulu, 10 jurnal atau berapa. Nah, kalau ini nggak harus seperti itu ya. Kalau dalam tulisan ilmiah itu. Kalau yang sekarang nggak harus seperti itu juga. Bapak Ibu nulis aja, ya kan? Nanti tulisan Ibu dihubungkan dengan teori. Cocok nggak? Kalau nggak cocok nanti bisa dirubah. Jadi nggak usah pusing lihat harus ngumpulin 5 jurnal dulu, 10 jurnal dulu, nggak usah. Jadi buat tulisan dulu, tulisan kosong dulu tanpa citasi, nanti citasinya belakangan. Citasinya cukup Bapak Ibu copy kalimatnya, nanti masuk ke Google Scholar, nanti akan ada jurnal-jurnal yang sesuai. Nah itu kita kutip, jadi lebih mudah daripada harus ngumpulin. Karena kalau waktu tesis atau skripsi kan, mana jurnalnya dulu, sebelum jurnal kan, kasih judul, kasih 25 jurnal kan. 25 jurnal mana? Gap itu mana? Ini udah pernah kan gapnya. Kalau gapnya udah, baru di ACC. Kalau nggak ada gapnya, kalau nggak ada bukan nggak ada sebetulnya. Mungkin istilah yang kita gunakan saja yang berbeda. Karena gitu. Oh kita tulis ini. Oh ini nggak ada, saya cari jurnal-jurnalnya.
Oh iya, bisa jadi memang nggak ada. Tapi orang pakai istilah lain. Gitu, ya. Istilah lain yang itu umum. Mungkin dia pakai istilah bahasa Inggris atau istilah lain yang muncul. Nanti baru terakhir ya ini. Kalau untuk sitasi ini penting ya, Ibu. Nanti perhatikan saja. Kalau sekarang sih, kalau di ilmu sosum biasanya kita pakainya apa? Apa 7 metode ini ya, metode sitasinya ya. Kalau teknik, ada yang teknik biasanya pakai metode IEEE atau Van Cooper metode sitasinya. Ya. Kalau yang zaman dulu pakai footnote. Sekarang udah jarang jurnal pakai footnote. Kalau bukan jurnal ya. Sekarang banyaknya udah langsung misalnya PBR Putra 2025. Kalau dulu pakai halaman, sekarang udah jarang juga yang pakai halaman langsung. Ya kan? Ini jadi memudahkan kita sebetulnya untuk menulis karya ilmiah. Nah, pastikan kalau di bagian ini simpulan dan saran, penelitian yang baik adalah penelitian yang menghasilkan penelitian berikutnya. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau Bapak Ibu menulis simpulan dan saran atau simpulan mungkin bahasanya, tapi sudah menyangkut keduanya. Pastikan di bagian ini Bapak Ibu merekomendasikan penelitian berikutnya. Agar kenapa? Nanti kan ini penelitian ini berkesinambungan maksudnya. Sama seperti tadi Bapak Ibu, kalau idenya nggak ketemu yang tadi di atas, Bapak Ibu tinggal buka jurnal apa saja yang sesuai dengan Bapak Ibu. Nanti lihat bagian simpulan dan saran. Kalau jurnalnya bagus, pasti ada simpulan dan saran. Nah, simpulan dan saran ini yang kita kembangkan. Nah, ini adalah rekomendasi dari penelitian ini. Nanti udah dapat landasan teorinya akan sama. Karena banyak jurnal juga yang dibuat tanpa simpulan dan saran, tanpa rekomendasi. Kalau simpulan dan saran sudah pasti lah. Tapi rekomendasi penelitian terdahulu. Nah, ini penting. Pentingnya kenapa? Untuk membangun batu bata ilmu pengetahuan. Kan kita menulis ini dalam rangka menambah kasanah keilmuan. Kan? Mungkin itu dari saya hari ini sedikit berbagi tentang penulisan artikel ilmiah. Yang pasti kalau Bapak Ibu mau menulis, tulis saja. Oke? Editingnya nanti. Tulis dulu, editingnya nanti. Baru nanti cari referensinya nanti. Yang penting organisasikan dulu tulisannya, kan baru ke bawahnya. Kalau judul, ya tinggal cari judul, referensi. Kalau Ibu nggak punya referensi, buka di Google Scholar bisa. Yang penting Ibu dapat topiknya dulu. Topiknya dulu. Oh, saya mau tentang pembelajaran karakter, pendidikan karakter. Oke, masukin. Kalau di penelitian kuantitatif, kita bisa mereposisi variabel. Ya kan? Kalau orang hubungannya X1 ke Z, ya kan? Kita balik X1-nya kita ganti Z-nya. Atau kita balik, atau kita tambah variabel baru kalau bahasanya gitu kan. Nah, gitu. Tinggal buka Google Scholar atau buka saran penelitian. Atau kalau pakai AI, bisa pakai ChatGPT kalau Bapak Ibu. File ininya, file jurnalnya Bapak Ibu masukkan ke ChatGPT. Dari jurnal ini berikan saran penelitian lanjutan. Bisa. Tapi ya Bapak Ibu mendaftar. Kalau yang gratisan biasanya cuma bisa upload 1 file. Tapi kalau Bapak Ibu yang beli yang pro, itu bisa masukin banyak. 5 jurnal masukin. Nah, kan? Ke ChatGPT kan? Buatkan celah penelitian dari 5 jurnal ini. Nanti dia ngebaca jurnalnya. Kalau yang berbayar yang pro. Tapi kalau yang gratisan itu uploadnya 1. Saya juga gitu kok. Kalau pas ada yang bimbingan skripsi atau bimbingan apa, lagi nggak punya waktu, saya buka ChatGPT masukin. Berikan saran. Kita kan nggak punya waktu untuk baca semuanya. Nanti dari situ. Nanti saran dari situ nanti tinggal kita berikan untuk perbaikan. Tapi harus dibaca lagi. Kadang-kadang sarannya
pas dibaca nggak sesuai. Karena saya pernah membuktikan pakai ChatGPT itu efektif. Ada mahasiswa yang buat artikelnya ngakalin, untuk kan. Kalau tulisin kan gampang diakalin itu. Tinggal dia buat angka 1 atau strip di setiap akhir kata terus diputihin itu, atau titik terus titiknya diputihin itu pakai Turnitin udah nggak baca. Tapi kalau Anda pakai AI, saya masukin gitu. Ada anomali, banyak karakter gini-gini. Oke. Terus saya convert ke Word, saya hitamin kelihatan semua. Angka-angka tadi entah huruf apa gitu, jadi jelas. Itu untuk ngakal-ngakalin, itu boleh-boleh aja. Bagian untuk pepet. Tapi ini ya sarannya di parafrase aja. Yang paling enak kalau Bapak Ibu punya tulisan, kalau menulis mau kutipan langsung selain menggunakan AI, itu kalaupun AI sarannya jangan copy paste, sarannya tetap diketik ulang. Biar tidak terdeteksi AI-nya. Jadi mending pakai 2 layar, maksudnya. Kan di komputer kan bisa di 2 layar kan dikecilin kan. Nah, itu disalin diketik. Nanti kalau mengetik akhirnya kan bisa pakai kalimat sendiri kan. Nah, itu lebih efektif daripada Bapak Ibu copy paste. Misalnya Bapak Ibu dapat jurnal di mana, di copy paste. Boleh copy paste tapi di file yang lain. Nah, nanti kalau mau nyelesain baru kita ketik ulang. Terus nanti pas ketik ulang kan akan ada perubahan-perubahan kata, oh kayaknya nggak cocok kalimatnya, nggak enak kalimatnya. Karena tulisan orang juga macam-macam, ada yang bagus, ada yang tidak. Mungkin itu untuk hari ini. Semoga kalau mau diskusi atau mencukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.